Aku Francis Collins, seorang dokter ahli genetika asal Amerika Serikat. Aku tidak dibesarkan dalam keluarga yang religius. Ayahku adalah seorang seniman. Ia bermain musik klasik, mencintai puisi, dan menulis drama. Ibuku seorang penyair dan guru teater. Rumah kami penuh dengan keindahan, musik, diskusi, imajinasi, tapi tidak ada ruang untuk Tuhan. Kami tidak ke gereja, kami tidak berdoa. Kami tidak membicarakan hal-hal spiritual. Bukan karena kami menolaknya secara aktif, tapi karena itu dianggap tidak penting, bahkan tidak relevan. Aku tumbuh dalam dunia yang membesarkan otak, bukan iman. Dan di tengah dunia seperti itu, aku menemukan pelarianku dalam ilmu pengetahuan. Aku menyukai logika, aku menyukai kejelasan. Aku menyukai hal-hal yang bisa dibuktikan. Ketika aku masuk kuliah, aku mempelajari kimia dan fisika, dan aku mulai membentuk pandanganku tentang dunia. Jika sesuatu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka itu tidak layak dipercaya. Tuhan, surga jiwa manusia, itu semua terasa seperti cerita lama. Indah mungkin, tapi tidak rasional. Secara perlahan tapi pasti, aku menjadi seorang ateis. Bukan karena aku membenci agama, tapi karena aku merasa tidak membutuhkannya. Aku percaya bahwa alam semesta ini berjalan karena hukum-hukum fisika, bahwa manusia hanyalah hasil proses biologis, dan bahwa moralitas, makna dan kasih sayang hanyalah ilusi kimia di dalam otak. Itu membuatku merasa aman, terkontrol. Superior bahkan, aku masuk sekolah kedokteran dengan semangat ingin menjadi dokter dan ilmuwan. Aku percaya bahwa dengan ilmu pengetahuan, kita bisa menyembuhkan apa saja, menjelaskan apa saja, dan pada akhirnya kita tidak membutuhkan konsep Tuhan untuk memahami hidup. Tapi aku salah, karena ketika aku mulai merawat pasien sungguhan, dunia ilmiah yang begitu rapi dan steril itu mulai retak. Aku masih ingat pasien pertamaku yang menderita kanker stadium akhir. Ia wanita tua, sendirian, dengan tubuh yang sudah sangat lemah. Setiap hari aku datang memeriksanya, menyesuaikan dosis, mencatat gejala. Tapi bukan itu yang membuatku terguncang. Yang membuatku diam adalah wajahnya, tenang, damai. Bahkan penuh harap, ia tahu dirinya akan mati. Tapi ia tidak panik, tidak marah, tidak takut. Ia bicara tentang Tuhan, tentang surga, tentang kedamaian abadi. Aku yang berdiri di samping tempat tidurnya, memegang clipboard dan stetoskop, hanya bisa terpaku. Ia tampak lebih siap menghadapi kematian daripada aku yang muda, sehat, dan penuh teori. Sampai suatu hari ia menatapku dan bertanya, "Dr. Collins, apa yang Anda percaya?" Aku terdiam, bibirku terbuka, tapi tak ada jawaban keluar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bukan karena aku tidak punya ide, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar bahwa aku tidak pernah benar-benar memikirkan pertanyaan itu. Apa yang aku percaya, aku tahu cara kerja jantung. Aku tahu bagaimana kanker menyebar. Tapi, apa makna hidup ini? Apa yang terjadi setelah mati? Dan siapa aku di hadapan semua itu? Aku keluar dari ruangan itu dengan hati yang berat. Dan sejak saat itu, pertanyaan itu terus menghantuiku. Ru mencoba mengabaikannya, tenggelam dalam pekerjaan. Menganalisis data, tapi hatiku tidak bisa diam. Logika memberiku pengetahuan, tapi pasien-pasienku memberiku realitas. Mereka menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan biologi. Mereka menghadapi kematian, dan mereka percaya. Aku mulai merasa bahwa pandanganku sebagai ateis yang dulu terasa kokoh, ternyata kosong saat berhadapan dengan akhir hidup manusia. Aku mulai mencari, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku mencoba membaca buku-buku filsafat, tapi semuanya terasa terlalu abstrak. Aku membaca tulisan-tulisan ilmiah tentang kesadaran dan moralitas, tapi semuanya berakhir dengan satu kesimpulan, kita belum tahu. Sampai suatu hari aku berbicara dengan seorang tetangga yang bijaksana. Seorang wanita Kristen yang tidak memaksa, tidak menggurui. Ia berkata kepadaku dengan lembut, "Kalau kamu benar-benar ingin tahu, kenapa tidak mulai dari membaca Injil Yohanes?" Aku ragu. Buku itu tampak kuno, terlalu religius. Tidak ilmiah, tapi entah kenapa malam itu aku membacanya. Dan aku terkejut, Injil Yohanes tidak seperti yang kubayangkan. Ia tidak diulai dengan cerita kelahiran, tapi dengan sebuah kalimat yang sangat filosofis dan indah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Aku tidak langsung mengerti semua hal yang kutemukan di sana. Tapi satu hal jelas, ada pribadi yang sedang berbicara. Bukan sekadar doktrin, tapi seseorang yang penuh kasih, kebenaran, dan keberanian. Itu Yesus. Aku mulai merasa bahwa ini bukan lagi soal agama. Ini soal realitas yang selama ini aku tolak. Di saat yang sama, aku menemukan buku Mere Christianity karya C.S. Lewis. Lewis dulunya juga seorang ateis, seorang akademisi di Oxford. Tapi ia akhirnya percaya, bukan karena ia butuh pelarian, tapi karena menurutnya, kekristenan adalah kebenaran terbaik yang menjelaskan dunia ini. Satu kalimat Lewis sangat mengguncangku.
Saya percaya kepada kekristenan seperti saya percaya bahwa matahari terbit, bukan hanya karena saya melihatnya, tetapi karena dengannya saya melihat segala sesuatu yang lain. Itu mengubah cara pandangku. Kekristenan bukan cuma soal percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat, tapi soal memiliki lensa baru untuk melihat seluruh kenyataan. Aku mulai melihat bahwa sebenarnya, aku menolak Tuhan bukan karena bukti yang kurang, tapi karena hatiku yang menolak untuk tunduk. Dan itulah saatnya aku berdoa untuk pertama kali dalam hidupku. Aku duduk di kamar, lampu redup, tangan gemetar. Tuhan, kalau Engkau benar-benar ada, aku ingin mengenalmu. Aku menyerah. Aku tidak bisa lagi berpura-pura cukup dengan pikiranku sendiri. Itu doa yang sederhana, tapi itu doa yang jujur. Aku tidak langsung merasa ada cahaya dari langit, tapi aku tahu sesuatu telah bergeser di dalam diriku. Pintu itu terbuka. Untuk pertama kalinya, aku melihat bahwa iman bukan lawan dari logika. Ini adalah langkah berikutnya. Ketika logika sudah membawa kita sejauh mungkin, dan itulah permulaan perjalananku dari seorang ateis menjadi pencari. Dari pencari menjadi orang yang percaya, dan dari orang yang percaya menjadi seorang ilmuwan yang justru melihat tangan Tuhan bekerja di level yang paling dalam, di dalam DNA manusia. Tapi kisah ini belum selesai. Karena saat aku memimpin proyek genom manusia, mengurai rahasia terdalam tubuh manusia, aku justru menemukan hal yang membuatku semakin yakin bahwa sains dan iman tidak pernah bertentangan. Justru mereka berjalan berdampingan, dan di sanalah aku menyebut DNA sebagai bahasa Tuhan. Setelah malam itu, langkahku berubah. Tidak drastis, tapi pasti. Aku mulai berdoa masih kaku, masih penuh keraguan. Tapi aku tahu, aku sedang berbicara kepada pribadi yang nyata. Dan perlahan hatiku belajar percaya. Kekristenan bukan sekadar keyakinan tanpa bukti. Itu adalah jembatan antara akal dan kepercayaan. Sebuah rumah di mana pertanyaan besar bisa tinggal, tanpa harus merasa diusir oleh iman. Aku tidak berhenti jadi ilmuwan, tidak berhenti bertanya. Tapi sekarang aku tahu, ada tempat bagi pikiran dan hati berjalan bersama. Beberapa tahun kemudian, aku diberi tanggung jawab terbesar dalam hidupku. Memimpin proyek genom manusia. Sebuah proyek kolosal. Tujuannya, memetakan seluruh DNA manusia. Seluruh kode kehidupan yang membuat kita hidup, bernapas, berpikir, mencintai. Lebih dari 3 miliar huruf kimia di dalam tubuh setiap orang. Itu bukan pekerjaan kecil, itu adalah penyelaman ke dalam rancang bangun kehidupan itu sendiri. Dan di tengah kerja panjang, malam-malam di lab, konferensi, dan tekanan ilmiah, aku menemukan sesuatu yang mengejutkanku. Keindahan destruktur DNA bukan hanya rumit, tapi indah. Ada pola, simetri, efisiensi. Gangguan itu seperti puisi yang hidup, seperti simfoni kimia yang disusun dengan presisi sempurna. Dan di sanalah aku berkata, dari kedalaman hati dan pikiranku, ini bukan hasil kebetulan. Ini adalah rancangan. Sebagai ilmuwan aku tahu bahwa informasi tidak muncul tanpa sumber, kode tidak muncul tanpa penulis, bahasa tidak muncul tanpa pemilik suara. Dan DNA, bahasa paling kompleks dan canggih dalam sejarah alam, bukanlah hasil kebetulan buta. Itulah sebabnya aku menyebut DNA sebagai bahasa Tuhan. Bagi sebagian orang pernyataan itu terdengar gila, tapi bagiku itu adalah konklusi logis dari apa yang kulihat sendiri. Aku tidak menolak data, justru karena data itulah aku percaya. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Rekan ilmuwan memandangku aneh. Sebagian menganggapku telah menjual diri kepada agama. Sebagian lagi menganggapku tidak lagi netral secara akademis. Tapi aku tahu siapa diriku. Dan aku tahu bahwa iman yang sejati tidak mematikan akal sehat. Justru iman memberinya konteks. Aku juga menghadapi hal yang sebaliknya. Orang-orang Kristen yang curiga pada sains. Mereka takut bahwa sains akan menghancurkan iman mereka. Padahal bagiku, justru sebaliknya, sains memperkuat keyakinanku akan kemuliaan Sang Pencipta. Ketika aku melihat mikroskop dan menyaksikan kompleksitas sel, ketika aku menyaksikan replikasi DNA dalam skala nano, ketika aku meneliti jaringan tubuh manusia yang disusun dengan rapi, aku hanya bisa berkata dalam hati, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Aku tidak bisa menahan rasa kagumku. Dan aku percaya kekaguman itu adalah bentuk ibadah yang paling jujur. Tapi ada satu hal lagi yang semakin memperdalam imanku. Selama proyek genom berlangsung, aku berjumpa dengan kenyataan yang lebih besar dari struktur molekul. Fakta bahwa setiap manusia, apapun latar belakangnya, memiliki nilai yang tak terukur. Karena di dalam DNA yang kita semua miliki, tidak ada manusia yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita semua diciptakan dengan pola dasar yang sama. Dan dari sanalah aku sadar, bukan hanya bahwa Tuhan itu ada,
tapi bahwa Dia mengasihi setiap ciptaannya. Hari ini, aku masih seorang ilmuwan, tapi aku juga seorang percaya. Dan aku tidak melihat kontradiksi di sana. Sains menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi. Tapi iman menjawab mengapa sesuatu itu berarti. Sains bisa mengajari kita tentang gen, gravitasi, dan galaksi. Tapi hanya iman yang bisa menjawab rasa sakit, pengharapan, dan pengampunan. Banyak orang bertanya kepadaku, kenapa kamu masih percaya, padahal kamu tahu begitu banyak tentang biologi? Dan aku jawab dengan sederhana, justru karena aku tahu begitu banyak. Aku tak bisa tidak percaya. Aku tahu terlalu banyak untuk berpura-pura bahwa semua ini terjadi sendiri. Aku melihat terlalu banyak keindahan dan keteraturan untuk menyimpulkan bahwa semua ini tanpa makna. Tapi mungkin kamu yang mendengar ini sedang ada di tempat yang dulu pernah aku tempati. Kamu punya pertanyaan, kamu punya logika yang tajam. Kamu tidak puas dengan jawaban klise. Dan kamu takut bahwa percaya kepada Tuhan akan membuatmu kehilangan integritas berpikir. Aku mengerti karena aku pernah ada di sana. Tapi izinkan aku mengatakan ini. Iman tidak membunuh logika, ia melampauinya. Bukan karena logika salah, tapi karena ada hal-hal yang lebih besar dari logika. Kasih, pengorbanan, tujuan, pengharapan. Yesus tidak pernah meminta kita untuk mematikan otak. Ia hanya meminta kita untuk membuka hati. Dan ketika aku membuka hatiku, aku tidak kehilangan pikiranku. Aku justru menemukan kedamaian yang tidak pernah bisa kubangun sendiri, betapapun pintarnya aku. Hari ini aku berdiri sebagai ilmuwan. Tapi aku juga bersaksi sebagai seorang anak manusia yang dulunya tidak percaya dan kini telah diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan karena aku layak, tapi karena Tuhan yang lebih besar dari pikiranku memilih untuk menjangkauku. Jika kamu mendengar kisah ini dan hatimu tergerak, kalau kamu merasa ada lubang di dalam hidupmu yang tidak bisa diisi oleh pengetahuan, maka mungkin, seperti aku dulu, kamu sedang dipanggil. Bukan untuk menyerah pada ketidaktahuan, tapi untuk melangkah lebih dalam ke dalam kebenaran yang lebih utuh. Dan kebenaran itu bukan sebuah rumus, bukan sekadar jawaban, tapi seorang pribadi. Yesus Kristus yang mengenalmu, yang menunggumu, dan yang telah mengasihimu, bahkan sebelum kamu mencarinya. Nama saya Francis Collins, saya seorang ilmuwan, dan saya percaya kepada Tuhan, karena saya telah melihat dengan seluruh keberadaanku, bahwa DNA hanyalah permulaan, dan kasih karunia adalah akhir dari segalanya.